Nah, dari situlah kami mulai mengenal yang namanya hutang. Di tahun 2022 aku terjerat hutang riba sekitar 30 jutaan. Tanpa sepengetahuan suami karena aku terpaksa ngelakuin itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Aku mulai bingung harus gimana. Aku mencoba untuk tenang dan mencari jalan keluarnya sendiri tapi tetap aja nggak bisa. Malamnya aku iseng buka YouTube dan nemuin channelnya Kak Mel. Aku tonton semua channel Kak Mel dan aku baru sadar ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalian bisa cari di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Buku ini bedanya apa? Beda isinya. Ini kan isinya kisah-kisah keajaiban sholawat, ada beberapa macam jenis sholawatnya juga. Nah, yang membedakan di sini tuh ada kisah-kisah sholawat. Jadi di sini misalnya kisahnya A, B, C, D, di sini kisahnya E, F, G, H gitulah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang udah punya buku pertama, beli dong buku keduanya ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Tri di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Tri dari Jawa Tengah. Halo Mbak Tri, salam kenal ya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa testimoni setelah beberapa bulan ikutin channel Kak Mel. Kita langsung aja ya Kak ke ceritanya. Jadi gini Kak Mel, aku ini seorang ibu rumah tangga biasa, kerjanya cuma ngurus rumah, anak sama anak. Jadi dari awal pertama kami menikah, hidup kita itu baik-baik aja. Tapi setelah beberapa bulan baru menikah, suamiku mengundurkan diri dari kerjaannya. Nah, dari situlah kami mulai mengenal yang namanya hutang. Sampai sekarang hutang itu semakin banyak, ibaratnya gali lubang tutup lubang Kak. Di tahun 2022 aku terjerat hutang riba sekitar 30 jutaan. Tanpa sepengetahuan suami karena aku terpaksa ngelakuin itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa minggu aku masih bisa bayar cicilan, tapi lama-kelamaan aku nggak sanggup buat bayar cicilan dan akhirnya aku takut banget, takut ketahuan suami. Aku mulai bingung harus gimana. Aku mencoba untuk tenang dan mencari jalan keluarnya sendiri tapi tetap aja nggak bisa. Karena pikiranku saat itu udah nggak bisa berpikir yang baik-baik. Malamnya aku iseng buka YouTube dan nemuin channelnya Kak Mel. Aku tonton semua channel Kak Mel dan aku baru sadar ternyata aku sudah jauh banget sama Allah. Soalnya aku jarang banget sholat. Bahkan aku sama sekali nggak pernah berzikir. Setelah aku nonton channel Kamil, dari situ aku mulai mengenal sholawat. Dari situ aku langsung mulai buat sholawat Jibril sehari 1000 kali, lalu sholat tobat dan menjalani sholat 5 waktu. Baik itu sholat duha, tahajud, aku lakuin dan hati aku jadi tenang. Terus aku beranikan diri buat jujur ke suami tentang apa yang terjadi dan aku pikir suamiku bakal marah besar. Ternyata enggak Kamil, suamiku marah, kecewa sama aku sih iya, tapi dia enggak marah banget dan
dan dia mau bantu aku buat cicil angsuran riba itu. Dan alhamdulillah banget Kak Mel, aku di situ belum tahu apa ini berkat sholawat atau apa, karena aku belum percaya tentang keajaiban sholawat loh ya. Lanjut ya, setelah beberapa bulan aku mulai lagi jarang sholat dan sholawatan Kak Mel, karena aku masih belum percaya sama yang kejadian kemarin. Tapi Allah mengujiku lagi. Aku dan suami udah mulai gak bisa bayar hutang sisanya karena suamiku gak kerja selama beberapa bulan. Ditambah lagi aku hamil anak ketiga, aku di situ udah mulai stres mikirinnya kenapa di saat seperti ini aku malah hamil. Aku sempat berpikir buat gugurin, tapi aku berpikir apa akibatnya nanti, dosa apa enggak. Setelah aku berpikir mungkin ini Allah lagi kangen sama aku. Karena aku lupa lagi dengannya, akhirnya aku mulai mencoba buat istiqomah sholawat dan sholat di saat pikiran sama hati udah mulai tenang. Aku udah mulai menerima kehamilanku ini dan pasrahkan semuanya sama Allah. Kak Mel, walaupun aku masih tahap belum sempurna buat ibadah, tapi aku istiqomahin buat sholawatan. Aku ingin buktiin tentang keajaiban sholawat ternyata benar. Setelah ada beberapa minggu mulai rutin baca sholawat Jibrilnya sehari 3.000, sholawat munjiatnya 500, suamiku dipanggil buat kerja. Ya Allah, aku bener-bener gak nyangka Allah masih mau dengerin doa aku. Dari situ aku selalu sholawatan, tapi bukan berarti aku gak diuji lagi ya Kak Mel. Bulan Oktober ini aku baru dapat kabar dari suami, katanya bulan ini nggak ada gajian, padahal aku sudah nggak punya uang buat biaya anak sekolah dan lain-lain. Aku cari pinjaman ke tetangga, nggak ada yang punya. Dari situ aku selalu sholawatan, tapi bukan berarti aku nggak diuji lagi ya Kak Mel. Bulan Oktober ini aku baru dapat kabar dari suami, katanya bulan ini nggak ada gajian. Padahal aku udah nggak punya uang buat biaya anak sekolah dan lain-lain. Aku cari pinjaman ke tetangga, nggak ada yang punya. Tapi aku tetap sholawatan karena aku yakin Allah pasti bakal kasih rezeki yang lebih dari apa yang aku minta. Aku rutin sholawat Jibril 4.000 kali, munjiatnya 1.000 kali, Masya Allah banyak ya. Setelah seminggu aku dapat kabar lagi, katanya suamiku hari ini gajian. Aku seneng banget Kak Mel. Akhirnya aku dapat hadiah dari usahaku sholawat setiap hari Kak, Masya Allah. Dari situ aku mulai merasakan keajaiban sholawat benar-benar nyata Kak Mel. Makasih banyak Kak Mel udah ngenalin aku sholawat. Mungkin kalau aku nggak buka YouTube dan nggak lihat channel Kak Mel, mungkin aku akan semakin jauh tersesat dari Allah. Maaf banget ya Kak kepanjangan, semoga Kak Mel selalu diberi kesehatan selalu dan lancar rezekinya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak Tri di Jawa Tengah. Nah nih kan, tadi aku bikin kisahnya Mbak R di Bogor, sekarang Mbak Tri di Jawa Tengah. Lagi dan lagi sumber utama masalah dalam hidup adalah kita jauh dari Allah. Yang nomor satu, dilihat lagi ternyata kita jauh dari Allah, kita jarang sholat. Kita sholatnya bolong-bolong, kita sholatnya asal-asalan, cuma ngegugurin kewajiban doang. Kita sholatnya kayak udah buru-buru aja, penting sholat gitu. Dan itu menjadi sumber masalah dalam hidup kita. Makanya teman-teman, kalau sekarang kalian lagi susah, lagi banyak masalah, coba cek-cek, cross-check lagi deh. Sholatnya gimana? Sholatnya udah di awal waktu belum? Sholatnya masih bolong-bolong atau enggak? Ya, atau jangan-jangan enggak sholat sama sekali, na'udzubillah ya teman-teman ya. Oh mungkin sudah sholat, sudah di awal waktu, tapi sholatnya buru-buru. Yang penting di awal waktu, yang penting sholat, jadinya buru-buru. Nah itu juga kudu diperhatiin tuh. Sholatnya jangan buru-buru, bismillahirrahmanirrahim, jangan begitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, jangan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Diem dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in dan seterusnya teman-teman. Ya, aku salpok ada WA masuk, jadi salpok tuh matanya ngelihat. Jadi jangan buru-buru. Coba deh, pokoknya benar-benar teman-teman usahakan benerin sholatnya. Mulailah bersolawat, berubah hidup. Dan itu terjadi sama Mbak Tri.
Dan Masya Allah ketika Mbak Tri mulai ngebenerin sholat, mulai baca sholawat, Masya Allah satu persatu pertolongan datang. Tapi sayangnya pada saat itu awal Mbak Tri baca sholawat, kan karena banyak utang nih sampai 30 jutaan, suami kagak tahu. Bilang ke suami, kirain suami bakal marah besar, ternyata marah tapi nggak besar gitu ya. Marah tapi suami mau bantu bayarin, tapi itu tidak dianggap sebagai sebuah pertolongan. Masih belum percaya sama the power of sholawat, akhirnya Mbak Tri meninggalkan sholawat. Kemudian mungkin sholatnya juga jadi lengah lagi gitu ya. Dan akhirnya masalah udah buntu, suami gak bisa bantu bayar lagi. Mbak Tri mulai inget lagi, oh iya ya, aku kemarin lalai lagi, mulai lagi dibenerin ibadahnya. Baca sholawat munjiat 1000 kali, sholawat Jibril 4000 itu Masya Allah ya teman-teman, berat sekali loh. Ya, lakukanlah amalan-amalan yang berat tuh maksudnya gini loh, selawat aja, jangan yang aneh-aneh ya. Kita kalau amalan, kita baca zikir-zikir, kalau gak ada tuntunannya, itu hati-hati teman-teman ya. Zikir-zikir kecuali sholawat. Kalau sholawat mau baca sebanyak apapun kagak bakal bikin kita jadi kenapa-napa, gak bikin kita jadi stres, enggak. Tapi kalau kita baca zikir-zikir yang di luar dari kita maksudnya nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajarin gitu ya, nggak ada ijazahnya misalnya, itu hati-hati, bisa bikin kita jadi malah didatengin banyak jin. Ya, jin itu suka sama orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tanpa tuntunan. Tapi kalau sholawat ya udah langsung tuh di surat Al-Ahzab ayat 56 perintah bersolawat dari Allah. Jadi mau bacanya semana aja terserah, bebas, sebanyak-banyaknya. Itu loh teman-teman. Yang salah itu gini, oh baca sholawat tapi sambil mutih, buat puasa mutih. Tahu nggak puasa mutih? Aku nggak tahu sih, sok-sokan aja ngomong bahas puasa mutih ya. Oh dibarengin puasa mutih nih, baca sholawat bagus. Nah itu tuh nggak ada tuntunan tuh puasa mutih tuh ya, hati-hati nanti malah didatengin banyak jin. Toto jadi bisa ngeliat hantu, jadi bisa nerawang ya, padahal mah dibantu sama jin. Ya ngapain ya teman-teman ya. Jadi baca sholawat, mbaknya mulai baca sholawat itu berat banget bacanya ya, 1000 munjiat. Wah lumayan encok pasti ya mbak ya. Kemudian Masya Allah 1 minggu kemudian dapat pertolongan. Yang katanya suami setelah istiqomah salawat suami dapat kerja ya, kemudian ada ujian lagi mbak, tapi jangan salah katanya, ujian tetap ada. Iya, ujian akan tetap selalu ada teman-teman. Mau kita baca Ibrahimiyah 1000 sehari, mau kita baca munjiat sehari 3000 kali, atau kita setiap hari baca 25.000 salawat Jibril misalnya, ujian akan selalu ada dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, sampai kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia ya udah putus, kagak ada ujian lagi, tinggal nerima rapot. Bagus kagak tuh rapot kita ntar? Ya, makanya sekarang perbanyak sholawat. Biar apa? Biar kita selamat. Biar ntar kita di dalam kuburnya selamat. Sholatnya dibenerin biar selamat. Tambahin juga baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Biar apa? Selamat dari siksa kubur. Ya jangan lupa teman-teman ya. Baca surat Al-Mulk, paksain. Kalau kalian kalau kalian follow Instagram aku, pasti insya Allah aku biasanya suka update, suka ngingetin baca surat Al-Mulk ya sebelum tidur. Mau baca abis isya atau mau baca pas mau tidur, terserah teman-teman, yang penting baca. Biar apa? Biar selamat di dalam kubur dari siksa kubur. Nih kita sekarang mungkin santai aja, biasa-biasa aja kita baca. Entar kita malas nih, lagi sibuk, entar aja deh bacanya. Besok lagi deh gitu ya. Jangan kita remehkan, karena nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, ketika kita dikubur, disitulah kita merasa sangat bersyukur kalau kita sudah tidak menyepelekan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jangan sampai kita menyesal telah menyepelekan baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ya teman-teman ya. Dan jangan sampai setiap detik waktu kita berlalu tanpa bersolawat. Minimal jangan sampai tiap jamnya deh berlalu tanpa solawat. Ya kita baca solawat dulu yuk. Solawat apa kita baca? Munjiat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna
biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Tri di Jawa Tengah. Sehat selalu Mbak Tri dan keluarga, bahagia selalu, amin. Cepat lunas utangnya ya. Makasih teman-teman udah nonton, semoga jadi motivasi buat teman-teman. Dan semoga teman-teman makin semangat lagi sholawatnya, utangnya lunas, masalahnya beres, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.